Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan meresum tentang yang pertama bab 6, yaitu tanggung jawab terhadap keluarga dan masyarakat. Yang pertama, memahami Quran surat At-Tahrim ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduhan nasu wal hijaratu ala malaikatun ghiladun syidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, dan bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar lagi keras, tidak mendurhakai perintah Allah dan selalu mengerjakan perintahnya. Penjelasan dari ayat ini adalah Allah itu memerintahkan kepada umat manusia yang percaya kepada Allah dan Rasul-Nya agar mereka menjaga dirinya dan keluarganya dari api neraka yang bahan bakarnya terdiri dari manusia dan batu, yaitu dengan taat dan patuh melaksanakan perintah dan meninggalkan larangannya, dan mengajarkan kepada keluarganya supaya mereka melaksanakan perintah agama dan meninggalkan apa yang dilarangnya, sehingga mereka selamat dari kobaran api neraka. Ibnu Abbas menafsirkan Qu anfusikum wa ahlikum naro dengan beramallah kamu taat kepada Allah dan takutlah kamu akan maksiat kepadanya, dan perintahkanlah keluargamu dengan mengingat Allah. Niscaya Allah akan melepaskan kamu dari api neraka. Menurut Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, ajarkan dirimu dan keluargamu kebaikan dan didiklah mereka. Begitulah cara menghindarkan mereka dari api neraka. Sedangkan dalam tafsir At-Tabari, secara umum maksud dari ayat tersebut adalah perintah berdakwalah sampai akhir hayat kalian agar mendapat kebahagiaan di akhirat. Dan ia menafsirkan makna Qu anfusikum wa ahlikum naron ini adalah ajarilah keluargamu cara taat kepada Allah, yang dengan itu mereka bisa terhindar dari neraka. Dengan demikian jelaslah bahwa ayat di atas memerintahkan terutama apabila orang tua sebagai pengemban amanat Allah untuk mendidik anak-anaknya taat dan patuh terhadap perintah agama dan menghindarkan anak-anaknya dari neraka, dan dapat membahagiakan mereka di dunia dan di akhirat. Yang kedua, memahami Quran surat At-Toha ayat 132. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Artinya, dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan sholat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rizki kepadamu, sebaliknya kamilah yang memberikan rizki kepadamu, dan akibat yang baik itu adalah bagi orang yang bertakwa. Penjelasan dari ayat ini dalam sebuah riwayat bersumber dari Rafi, telah datang seorang tamu mengunjungi Nabi Muhammad SAW, dan kebetulan saat itu di rumahnya Nabi SAW tidak ada yang layak dan patut disuguhkan kepada tamu tersebut. Lalu Rasulullah menyuruh saya untuk meminjam tepung gandum kepada orang Yahudi, dan Rasulullah akan mengembalikan nanti pada bulan Rajab. Tapi apa yang terjadi, ternyata orang Yahudi itu tidak mau meminjamkan kecuali dengan diberi jaminan. Maka aku kembali kepada Rasulullah menceritakan hal itu.
Lalu Rasulullah bersabda, "Demi Allah, aku ini orang yang paling dipercaya di langit dan di bumi. Kalau orang Yahudi itu meminjamkan atau menjual sesuatu padaku, pasti aku membayarnya. Bawalah baju besiku ini sebagai jaminan bagi pinjaman itu." Belum lagi aku keluar dari rumah, turunlah ayat ini seakan-akan Allah menghibur Nabi atas kemiskinan itu. Pada ayat ini, ayat Quran surat At-Taha ayat 132 ini, Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW agar menyeru kepada keluarganya untuk melaksanakan sholat sebagaimana perintah mendirikan sholat kepada dirinya sendiri, dalam perintah untuk tidak tergiur kepada kekayaan dan kenikmatan orang-orang kafir. Demikianlah perintah Allah kepada Rasulnya sebagai bekal untuk menghadapi perjuangan berat yang patut dijadikan contoh tauladan bagi pejuang yang ingin menegakkan kebenaran dan ketahui dan di muka bumi ini. At-Tabari dijelaskan bahwa maksud la nas'aluka rizqan adalah kami Allah tidak meminta harta kepadamu, akan tetapi membebankan kepadamu pekerjaan dengan fisikmu. Niscaya kami memberi balasan yang sangat besar. Sedangkan maksud nahnu narzukuk adalah kami memberi harta kepadamu serta usaha kepadamu dan kami tidak meminta darimu. Bila perintah Allah ini dilaksanakan secara baik oleh dirinya sendiri dan keluarganya, maka betapapun beratnya perjuangan menegakkan ajaran agama, insya Allah semuanya akan dihadapi dengan penuh kesabaran dan ketabahan. Yang ketiga, memahami Quran surat Al-An'am ayat 70. Bismillahirrahmanirrahim. وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. Artinya, dan tinggalkanlah orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai mainan-mainan dan senda gurau, dan mereka telah ditipu oleh kehidupan dunia. Peringatkanlah mereka dengan Al-Quran itu agar masing-masing diri tidak dijerumuskan perbuatan sendiri, tidak ada baginya perlindungan, dan tidak pula memberi syafaat selain dari Allah. Dan jika mereka menebus dengan segala macam tebusan, niscaya tidak akan diterima itu daripadanya. Mereka itulah orang-orang yang dijerumuskan ke dalam neraka disebabkan perbuatan mereka sendiri. Bagi mereka disediakan minuman dari air yang sedang mendidih dan azab yang pedih disebabkan kekafiran mereka dahulu. Penjelasan dari ayat ini yaitu Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW dan orang-orang yang beriman agar meninggalkan dan memutuskan hubungan dengan orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai mainan dan senda gurau, dengan memperolok-olokkan agama itu, mengerjakan perintah-perintahnya dan menghentikan larangannya atas dasar main-main dan tidak dengan sungguh-sungguh. Mereka itu tidak membersihkan diri dan jiwa mereka, tidak memperbaiki budi pekerti mereka sebagaimana yang telah diajarkan Allah. Mereka lalai dan lupa akan pertemuan dengan Allah di akhirat nanti. Mereka menyia-nyiakan waktu yang berharga dengan mengisi perbuatan-perbuatan yang merugikan diri mereka sendiri. Kemudian Allah menegaskan bahwa orang-orang yang memperolok-olokkan agama Allah itu berarti mereka telah mengharamkan atas dirinya pahala dan karunia Allah di akhirat nanti. Karena itu bagi mereka azab yang pedih.
mereka dijerumuskan ke dalam neraka disebabkan perbuatan mereka sendiri, dan di neraka itu mereka meminum air yang mendidih disebabkan kekafiran mereka. Yang keempat, memahami Quran surat An-Nisa ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal jari dil qurba wal jaril junubi والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. Artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada kedua ibu, bapak, karib, kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Quran surat An-Nisa ayat 36. Pada ayat ini menjelaskan kepada kita adanya dua jenis bentuk ibadah, yaitu ibadah khusus atau ibadah madhoh dalam bentuk pengabdian dan penghambaan kepada Allah, dan tata caranya telah diatur seperti sholat, puasa, naik haji, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, ibadah umum atau ibadah ghairu madhoh, yaitu semua pekerjaan yang baik yang dikerjakan dalam rangka patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, bukan karena yang lain, seperti membantu fakir miskin, memelihara anak yatim, mengajar orang, yang pelaksanaan dan tata caranya tidak diatur secara rinci dan di lapangan diserahkan pada manusia. Kemudian pokok-pokok pikiran yang terkandung pada ayat di atas adalah: yang pertama, Allah mewajibkan semua manusia untuk menyembah dan beribadah kepadanya. Yang kedua, adanya larangan mempersekutukan Allah dengan sesuatu atau asyirik. Yang ketiga, perintah berbuat baik kepada kedua orang tua, karib, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga, teman sejawat, ibu sabil, dan hamba sahaya. Yang keempat, dilarang menjadi orang yang sombong, takabur, dan suka membangga-banggakan diri. Kemudian yang kelima, memahami Quran surat Hud ayat 117 sampai 119. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. Artinya, dan Tuhanmu sekali-sekali tidak akan membinasakan negeri secara zalim sedang penduduknya berbuat kebaikan. Jikalau Tuhannya menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu atau umatan wahidah, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat, kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu. Dan untuk itulah Allah menciptakan mereka. Kalimat Tuhanmu, keputusannya telah ditetapkan, sesungguhnya aku akan penuhkan neraka jahanam dengan jin dan manusia yang durhaka semuanya. Dalam ayat ini menjelaskan bahwa Allah tidak akan membinasakan suatu negeri jika penduduk negeri tetap suka beramal soleh dan tidak berbuat kezaliman. Adapun contoh negeri yang dibinasakan Allah adalah kaum Nabi Syuaib alaihissalam yang suka mengurangi timbangan,
Yang kedua, kaum Nabi Lut alaihissalam yang suka melakukan perbuatan liwat atau homoseksual. Ya, Raja Fir'aun dengan kekejaman dan kebengisannya dan lain-lain. Oleh karena itu, Allah memperingatkan kepada umat Islam agar jangan menjadikan agama sebagai main-main dan senda gurau. Yang keenam, hadis tentang tanggung jawab manusia terhadap keluarga dan masyarakat. An Abdillah bin Umar yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi al-mamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi wal rajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Qala wa hasibatu an qad qala ar-rajulu ra'in fi mali abihi wa mas'ulun an ra'iyatihi wa kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Rawahu Bukhari wa Muslim wa Tirmidzi. Artinya, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kamu semua adalah pemimpin dan harus bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Seseorang imam adalah pemimpin dan harus bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Seseorang suami adalah pemimpin bagi istrinya, adalah seorang pemimpin dalam rumah tangga dan harus bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Pembantu adalah pemelihara terhadap harta tuannya. Dia harus bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Abdullah berkata, saya kira Rasulullah bersabda juga, dan seseorang anak adalah memelihara milik orang tuanya. Dia harus bertanggung jawab atas peliharaannya itu. Dan kamu semua adalah pimpinan dan harus bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Penjelasan dari hadis di atas menjelaskan kepada kita bahwa setiap manusia itu diberi tugas memimpin atau menjaga, baik kaitannya dengan dirinya sendiri maupun dengan orang lain. Secara pribadi, seseorang diberi tugas menjaga dirinya sendiri. Pemuka atau imam diberi tugas memimpin rakyatnya. Suami bertugas memimpin dan menjaga istrinya. Seorang istri diberi amanat memimpin anak-anak suaminya. Pembantu diberi tugas menjaga harta atau kekayaan tuan atau kekayaan orang tuanya. Apapun tugas dan amanat yang dipikulkan kepada seseorang, baik terkait dengan dirinya maupun orang lain, harus dilaksanakan secara baik. Kelengahan dalam melaksanakan tugas akan mencelakakan diri sendiri dan menyengsarakan orang lain. Kemudian saya akan menjelaskan tentang bab 7 yang yaitu berkompetisi dalam kebaikan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang memahami Al-Baqarah ayat 148. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli wajhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Artinya, dari setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya, maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 148. Ayat ini menjelaskan tentang secara global dapat dipahami sebagai dorongan kepada umat Islam untuk selalu berlomba-lomba dalam kebaikan. Tentunya untuk melihat sebuah
perbuatan tersebut baik atau tidak harus merujuk sesuatu dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an, dan sesuai dengan hadis yang sahih. Untuk menelisik lebih jauh kandungan ayat ini, mari kita ikuti uraian berikut. Pada ayat ini Allah menjelaskan bahwa setiap umat mempunyai kiblat masing-masing. Tentunya kiblat itu lah yang menjadi kecenderungan mereka untuk menghadap sesuai dengan keyakinan mereka. Dan kaum muslimin mempunyai kiblat yang ditetapkan langsung oleh Allah, yaitu Ka'bah. Dalam tafsir Al-Misbah dijelaskan bahwa Allah memerintahkan umat Yahudi berkiblat ke Baitul Maqdis, dan umat Islam dan umat yang lain melalui Nabi dan Rasulnya untuk menghadap ke arah tertentu. Namun dalam ayat ini Allah memerintahkan untuk mengarah ke Ka'bah dan berlaku untuk semua. Perintah ini membatalkan perintah Allah sebelumnya, termasuk untuk Nabi Muhammad SAW yang sebelumnya pada saat sholat yang menghadap selain ke Ka'bah, yaitu Baitul Maqdis. Hal yang penting dalam pengarahan kiblat ini adalah menghadapkan hati langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini Allah memerintahkan umat Islam untuk senantiasa berlomba-lomba dalam mengerjakan kebaikan atau fastabiqul khairat. Menghadap ke kiblat atau Ka'bah bukanlah tujuan, tapi harus dipahami bahwa umat Islam adalah satu. Dan kandungan ayat ini yang dapat kita ambil maknanya adalah hendaknya kita giat bekerja serta berlomba-lomba dalam segala bentuk kebaikan, baik sholat, bersedekah, menuntut ilmu, dan amalan-amalan positif yang lain. Kita harus berkompetisi dalam melakukan hal-hal positif. Dampak positif yang dihasilkan dari berkompetisi dalam melakukan hal-hal yang positif kehidupan yang dinamis, maju, senantiasa bersemangat untuk berkreasi dan berinovasi, yaitu hasil dari dampak positif tersebut. Dalam ayat ini juga dijelaskan bahwa saatnya nanti Allah SWT akan mengumpulkan semua manusia dimanapun dan dari arah manapun mereka berada. Tidak ada seorang pun yang luput dan lepas dari pengawasan Allah SWT, yaitu pada saat manusia menjalani kehidupan di alam akhirat. Mereka akan diperlihatkan semua amal baik atau buruk yang pernah dilakukan pada saat hidup di dunia, dan semua akan mendapat balasan sesuai dengan amalnya masing-masing. Kemudian ayat ini diakhiri bahwa Allah Maha Kuasa atas sesuatu. Dengan keyakinan tersebut diharapkan akan menjadikan manusia untuk selalu berhati-hati dalam bertindak serta bertingkah laku. Yang kedua, memahami Quran surat Fatir ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun linafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairat biidznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Artinya, kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menzalimi diri sendiri, ada yang pertengahan, dan ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang besar. Quran Surat Fatir ayat 32. Di ayat ini menjelaskan kelompok pertama adalah mereka yang menzalimi dirinya sendiri, yaitu orang yang meninggalkan perintah-perintah Allah dan mengerjakan berbagai perkara yang diharamkan. Yang kelompok kedua, mereka bersikap pertengahan, yaitu mereka di samping melaksanakan kewajiban-kewajiban dan menjauhi larangan-larangan, namun terkadang mereka ini meninggalkan perkara-perkara yang disunahkan dan melakukan perkara-perkara yang dimakruhkan.
Kelompok ketiga, yaitu mereka yang bersikap segera melakukan kebaikan-kebaikan dengan izin Allah. Golongan ini senantiasa mengerjakan perbuatan yang diwajibkan dan disunahkan serta menjauhi perkara yang diharamkan dan dimakruhkan. Menurut Ar-Razi, ia penafsiran bahwa zalimul linafsi adalah orang yang lebih banyak kesalahannya, sedang muktasid atau tengah adalah orang yang seimbang antara kesalahan dan kebaikan. Adapun sabikun bil khairat adalah orang yang lebih baik kebaikannya. Golongan pertama ini adalah orang yang menzalimi dirinya sendiri. Mereka adalah orang-orang yang dihisab dalam lamanya mahsyar. Yang kedua, orang yang pertengahan. Mereka adalah orang-orang yang akan masuk surga dihisab dengan hisab yang ringan. Kemudian golongan yang ketiga, yaitu orang-orang yang lebih dahulu berbuat kebaikan. Mereka adalah orang-orang yang akan masuk surga tanpa hisab. Yang ketiga, memahami Quran Surat An-Nahl ayat 97. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Artinya, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Pada ayat di atas Allah menjelaskan akan memberikan kehidupan yang sejahtera kepada siapapun, baik laki-laki maupun perempuan, apabila mereka mau beriman dan beramal soleh, dan balasan Allah bernilai lebih tinggi daripada yang dikerjakan. Ada beberapa pendapat ahli tafsir dalam memahami ungkapan hayatan thayyibah. Di dalam tafsirnya, Ibnu Katsir menyatakan bahwa orang yang disebut dengan hayatan thayyibah adalah ketentraman jiwa, dan Ibnu Abbas, seorang sahabat yang terkenal sebagai ahli tafsir dan bahkan pernah didoakan Nabi sebagai seorang ahli tafsir, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan hayatan thayyibah adalah hidup sejahtera, bahagia, dengan rezeki yang halal dan baik, atau bermutu gizinya. Adapun menurut Ali bin Abi Thalib, artinya kehidupan yang disertai qanaah atau menerima dengan sesuka hati terhadap pemberian Allah. Yang keempat, memahami hadis. Khotobana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya ayyuhan nasu tubu ilallah qabla an tamutu wa badiru bil a'mali sholihah qabla an tushghalu wasilul ladhi bainakum wa baina rabbikum bikathrati dzikrikum lahu wa kathrati sadaqati fis sirri wal alaniyati turzaku wa tunsaru wa tukhbaru. Artinya, Rasulullah SAW berkhutbah, lalu beliau bersabda, hai manusia, bertobatlah kamu kepada Allah sebelum kamu mati, dan bergegaslah kamu mengerjakan amal soleh sebelum kamu sibuk, dan ciptakanlah hubungan kamu dan Tuhanmu dengan memperbanyak zikir, ingat sholat kepada Allah, dan banyak bersedekah dalam keadaan rahasia dan terang-terangan. Niscaya kamu diberi pertolongan dan diperbaiki keadaanmu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis di atas memerintahkan kepada orang-orang Islam agar segera bertaubat sebelum meninggal, karena pada hakikatnya yang mengetahui tentang umur manusia tidak ada yang lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Umur tidak mengenal tua ataupun muda. Apabila telah tiba, maka ia tidak dapat mengerjakan atau ditunda walau sedetik. Kemudian pada lanjutan hadis agar setiap muslim rajin mengandung silaturahmi dan memperbanyak sedekah baik secara terang-terangan maupun sembunyi. Apabila demikian dapat dilaksanakan oleh setiap muslim,
Pasti janji Allah akan datang, yaitu memperoleh rizki dengan jalan yang mudah dan dapat pertolongannya. Kemudian saya akan meresum bab 8, yaitu etos kerja. Yang pertama, memahami Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9-11. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. Artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila diseru dengan menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah. Dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan mereka bubar untuk menuju kepadanya, dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri atau berkhutbah, katakanlah, apa yang di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perniagaan, dan Allah sebaik-baik pemberi rizki. Ayat 9 ini Allah menjelaskan agar orang-orang yang beriman mendirikan sholat Jumat bagi yang mendengarkan seruan, yaitu azan. Kalau diartikan secara sempit, maka yang wajib mendirikan sholat Jumat hanyalah yang mendengar azan, sedangkan yang tidak mendengarnya maka tidak wajib. Abdullah bin Umar, Anas bin Malik, dan Abu Hurairah berpendapat bahwa dalam satu kota bahas 6 mil wajib bersegera pergi menunaikan sholat Jumat. Menurut Robi'an, batas wajib sholat Jumat adalah 4 mil. Menurut Imam Malik dan Laits adalah 3 mil. Menurut Imam Syafi'i ukurannya ialah muazin yang amat lantang suaranya, keadaan angin tenang, dan muazin berdiri di atas dinding kota. Sedangkan menurut hadis sahih yang diriwayatkan Bukhari yang berasal dari Aisyah bahwa penduduk kampung ketinggian atau awali di Madinah datang pergi sholat Jumat dari kampung di luar kota Madinah yang jauhnya sekitar 3 mil. Sementara Imam Abu Hanafi dan murid-muridnya berpendapat bahwa wajib hukumnya sholat Jumat bagi penduduk suatu kota, baik karena mendengar azan maupun tidak. Sedangkan bagi penduduk luar kota, apakah mendengar azan atau tidak, maka tidak wajib sholat Jumat. Pendapat Abu Hanafi ini dapat ditafsirkan bahwa di setiap kota harus didirikan sholat Jumat. Pemahaman dari kata seruan sebagaimana ayat di atas sebenarnya tidak hanya sebatas azannya muazin pada hari Jumat, tetapi seruan dari Allah SWT. Dalam hadis mutawatir Nabi SAW bersabda, yang artinya sebagai berikut. Dari Abi Hurairah, ia berkata, bersabda Rasulullah SAW, barang siapa yang mandi pada hari Jumat menyerupai mandi jinabat, kemudian pergi sholat Jumat, sama halnya dengan berkurban seekor unta. Barang siapa yang pergi pada saat yang kedua, maka sama dengan berkurban seekor sapi. Barang siapa yang pergi pada saat yang ketiga, sama dengan berkurban seekor domba. Barang siapa yang pergi pada saat keempat, sama dengan berkurban seekor induk ayam. Barang siapa yang pergi pada saat yang kelima, sama dengan berkurban sebutir telur.
Maka apabila imam telah keluar, hadirlah malaikat-malaikat turun mendengarkan zikir. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Imam Malik, Abu Daud, At-Tirmidzi, dan An-Nasai. Dan tinggalkanlah jual beli, artinya kalau sudah waktunya sholat Jumat, hendaklah segala macam kesibukan seperti jual beli, perniagaan, dan lain-lain segera ditinggalkan. Ini menunjukkan kerasnya perintah sholat Jumat bagi orang-orang yang beriman. Pada ayat 10, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan seruannya, yaitu apabila telah menunaikan sholat, segeralah mencari karunia Allah, boleh kembali bertebaran di muka bumi, mengerjakan urusan duniawi, berusaha mencari rizki yang baik dan halal. Perintah bertebaran di muka bumi sebagaimana sebelumnya dilarang karena harus melaksanakan sholat Jumat. Maka larangan itu kemudian dicabut kembali. Dengan demikian, nyata sekali bahwa dalam hal untuk bersantai-santai atau juga hari itu semata-mata untuk beribadah dan langsung kaitannya dengan Allah seperti sholat Jumat. Akan tetapi apabila setelah sholat Jumat dilaksanakan, maka orang-orang beriman segera bertebaran mencari karunia Allah. Karena karunia Allah itu ada di mana-mana, asal manusia mau berusaha dan bekerja untuk mendapatkannya. Dan karunia Allah itu dapat dicari dari berdagang, bertani, pegawai, dan lain-lain. Di akhir ayat, Allah Subhanahu wa taala menganjurkan agar banyak berzikir kepadanya supaya manusia memperoleh keberuntungan. Zikir artinya ingat atau menyebut. Zikrullah adalah bagian terpenting dalam kehidupan umat Islam, baik dalam kaitannya dengan masalah akidah, ubudiyah, dan akhlak, baik dalam hubungan manusia dengan Allah maupun hubungan manusia dengan manusia. Rasulullah adalah manusia yang paling banyak berzikir, selalu ingat kepada Allah dalam situasi, dalam kondisi apapun. Pada ayat 11, isinya diawali dengan pernyataan Allah tentang sikap sebagian orang-orang mukmin yang masih silau dengan perniagaan atau dengan duniawi, padahal mereka sedang mendengarkan khutbah Nabi Muhammad SAW. Asbabun nuzul dari ayat ini berkenaan peristiwa, yaitu waktu rombongan Dihyah al-Kalbi tiba di Syam atau Suriah dengan membawa dagangannya seperti tepung, gandum, minyak, dan lain-lain. Sebagai kebiasaan apabila rombongan unta dagangan tiba, wanita-wanita muda ikut menyambutnya dengan menabuh gendang sebagai pemberitahuan atas kedatangan rombongan itu, supaya orang-orang datang berbelanja membeli dagangan yang dibawanya. Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa apabila ada gadis-gadis yang menikah, berlangsunglah keramaian dengan seruling dan alat musik lainnya, sehingga orang-orang pergi melihat keramaian itu dan meninggalkan Rasulullah SAW yang sedang berkhutbah di atas mimbar. Maka turunlah ayat ini yang menegaskan bahwa nikmat yang diberikan Allah lebih baik daripada keramaian dan perniagaan. Di awal ayat ini Allah memaparkan suatu peristiwa, yaitu sikap manusia yang sering silau oleh duniawi, oleh gemerlapnya harta benda, sehingga dalam keadaan sering silau oleh duniawi, sehingga dalam keadaan mendengar khutbah pun keluar dari masjid untuk menyambut khalifah yang datang, kafilah yang datang. Kecenderungan seperti ini pun nampak pada manusia zaman sekarang, di mana manusia telah mendewakan materi dan materi telah menjadi tujuan hidupnya. Manusia dari waktu ke waktu disibukkan oleh urusan duniawi, kerja keras, peras keringat, banting tulang, bahkan dalam kesibukan terkadang melupakan Tuhannya. Ini karena dunia telah dianggap segalanya, bahkan dunia dianggap sebagai Tuhannya, yang memberikan kebahagiaan, yang menghidupkan dan mematikan. Pada suatu hari, ketika Rasulullah SAW berkumpul dengan para sahabat, beliau bersabda, akan datang suatu masa umat Islam nasibnya akan seperti buih di tengah lautan yang diombang-ambingkan ombak. Para sahabat bertanya, apakah pada saat nanti umat Islam jumlahnya sedikit? Rasulullah menjawab, tidak. Pada saat nanti umat Islam jumlahnya banyak, tetapi umat Islam sedang terkena penyakit wahan. Sahabat bertanya lagi, ya Rasulullah, apa itu penyakit hubudunya? Rasulullah menjawab, penyakit wahan itu hubudunya wakariyatul maut, cinta dunia dan takut mati. Kecenderungan manusia lebih mementingkan atau memprioritaskan dunia daripada ukhrawi telah ada
sejak zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayat ini telah membuktikan hal itu. Ayat ini ditutup dengan satu penegasan bahwa Allah itu sebaik-baik pemberi rezeki. Oleh karena itu kepadanya lah kita arahkan usaha dan ikhtiar untuk memperoleh rezeki yang halal mengikuti petunjuk-petunjuknya. Yang kedua, memahami Quran surat Al-Qasas ayat 77. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bataghi fima atakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Quran Surat Al-Qasas ayat 77. Yang ketiga, hadis tentang etos kerja. Anil Mikdami bani Ma'di Karibat Zubaidi Ar-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ma kasaba ar-rajulu kasban at-yaba min amali yadihi wa man anfaqar rajulu ala nafsihi wa ahlihi wa waladihi wa khadimihi fahuwa sadaqatun. Artinya, dari Al-Mikdam bin Ma'di Karib Az-Zubaidi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, tidak ada yang lebih baik dari usaha seorang laki-laki kecuali dari hasil tangannya sendiri, dan apa-apa yang diinfakkan oleh seorang laki-laki kepada diri, istri, anak, dan pembantunya adalah sedekah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Penjelasan hadis ini yaitu motivasi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kaum muslimin untuk memiliki etos kerja yang tinggi. Kita dilarang oleh Nabi hanya bertopang dagu dan berpangku tangan mengharap rezeki datang dari langit. Kita harus giat bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarga. Bahkan dikatakan oleh Nabi bahwa tidak ada yang lebih baik dari usaha seseorang kecuali hasil kerjanya sendiri. Hal ini tentunya juga bukan sembarang kerja, tetapi pekerjaan yang halal dan tidak bertentangan dengan syariat agama Islam. Nilai mulia bukan hanya dari sisi memperolehnya saja, membelanjakannya pun untuk anak, istri, dan pembantu dinilai sedekah oleh Allah. Betapa luhur ajaran Islam yang mendukung betul bagi para pemeluknya untuk giat bekerja. Maka yang dikehendaki oleh Islam dalam hadis ini, dalam bab ini adalah adanya keseimbangan, yaitu rajin dan giat bekerja dan juga tekun beribadah dan memadukan antara kepentingan duniawi dan ukhrawi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.